Shalom, saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Jairine Handono pernah mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan. Dan hal itu pun ditanggapi serius oleh seorang Romo. Dan jawaban Romo ini merupakan jawaban yang pas banget buat Ustadz Jairine Handono. Nah, salam Tuhan, langsung kita lihat videonya. Dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Menurut pengamatan saya, Tuhan itu menciptakan alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia. Manusia hakikatnya sebagai hamba Tuhan. Maka kalau ada manusia melantik sesamanya manusia menjadi Tuhan, jelas pelantikan itu tidak sah. Malamnya saya ngaji lagi, terus seperti itu. Dan kemudian saya diskusi lagi, sampai pada klimaksnya saya bertanya tentang sejarah gereja. Saya katakan, Pater, menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi Tuhan. Baik, berikut adalah jawaban seorang Romo terhadap pernyataan beliau. Kalau ada orang mengatakan bahwa Kristus baru diangkat Tuhan pada waktu konsili Nikea, itu dusta dan orang ini tidak tahu sejarah. Injil Yohanes itu loh sudah ada jauh sebelum pengakuan Nikea di konsili Nikea tahun 25 dikatakan, dan Injil Yohanes sudah mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Injil Yohanes ditulis pada tahun 90-an oleh Yohanes. Jadi jauh sebelum ada konsili Nikea tahun 325. Jadi ketika Alkitab mengatakan Allah yang satu itu adalah Bapa, dan akhirnya dirumuskan dalam pengakuan iman Nikea itu, akhirnya ajaran Arius dinyatakan salah. Gereja mengatakan Kristus itu ilahi. Buktinya apa? Buktinya dia dapat memberi hidup kekal. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Berarti Kristus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saya tidak bisa memberikan permen kepada saudara kalau saya tidak punya permen, betul? Nah, Kristus tidak bisa memberikan hidup kekal pada manusia, pada kita, kalau dia sendiri tidak punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia tidak dicipta dong. Yang tidak dicipta itu Allah ilahi. Oleh karena itu ajaran yang mengatakan bahwa Kristus itu bukan ilahi dan baru diangkat pada tahun 325 pada konsili Nikea itu informasi keliru dan dusta. Kristus dapat memberikan hidup kekal, berarti Kristus punya hidup kekal. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia tidak dicipta, tidak punya awal. Yang tidak punya awal itu sifat ilahi. Kristus punya itu karena dia adalah firman-Nya Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak doktrin dan ajaran kekristenan yang paling pokok utama disalah mengerti dan dipahami oleh saudara-saudaraku dari luar kekristenan
terlebih khusus dari para polemikus Islam atau Muslim, termasuk juga dari saudara-saudaraku Muslim. Oleh karena itu, adalah tugas dan tanggung jawab kami untuk memberikan respon dan tanggapan, karena itu merupakan bagian dari perintah firman Tuhan. Paling tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, supaya orang-orang Kristen siap sedia memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban tentang apa yang menjadi iman sekaligus pengharapan di kalangan kekristenan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah menyaksikan apa yang menjadi respon dan tanggapan dari hambanya Romo Daniel Biantoro. Beliau menegaskan siapapun orangnya, para polemikus Muslim, termasuk secara khusus yang saya cuplik videonya, yaitu mualaf Haja Irene Handono, yang menyimpulkan bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan tahun 325 Masehi di Konsili Nikea Konstantinopel. Saya kasih tahu apa yang ditegaskan oleh hambanya Romo Daniel Biantoro benar adanya. Model seperti Haja Irene Handono, termasuk juga Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad, bahkan para polemikus yang lain yang punya pengertian, pemahaman, serta konklusi kesimpulan yang sama. Mereka sebenarnya dalam konteks ini adalah berdusta, berbohong, menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dimengerti, diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Sekaligus hal itu juga menyimpulkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang buta sejarah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau yang dimaksud oleh Haja Irene Handono atau Ustadz Kainama atau Ustadz Abdul Somad, termasuk para polemikus yang lain, Yesus diangkat menjadi Tuhan dalam pengertian Allah, saya ingin memberikan konfirmasi penegasan kesimpulan dari Haja Irene Handono, Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad yang menegaskan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di dalam sebuah konsili yang bernama Konsili Nikea Konstantinopel tahun 325 Masehi. Itu adalah kekeliruan, kesalahan, dusta, kebohongan yang sangat keterlaluan. Kenapa demikian? Tadi hambanya Romo Daniel Biantoro menunjukkan, membuktikan siapa Yesus itu. Beliau mengutip dari Yohanes 17 ayat 2. Saya tambahkan dari Yohanes 10 ayat 28 yang memberi penegasan Yesus itu berkuasa memberi hidup yang kekal secara pasti, bukan mudah-mudahan. Pertanyaan saya kepada Haja Irene Handono, Ustadz Kainama, Ustadz Abdul Somad, termasuk para polemikus Islam, bisakah dikategorikan Yesus itu hanya sebagai rasul, hanya sebagai nabi, hanya sebagai utusan, kalau Yesus itu berkuasa memberikan hidup yang kekal secara pasti? Tolong ini dibuka hati pikirannya untuk mengerti dan mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Janganlah permanen di dalam kedustaan dan kebohongan. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Irene Handono di video tadi, dan juga
jawaban daripada seorang Romo tentang pernyataan Irene Handono yang mengatakan bahwa Yesus diangkat atau dilantik menjadi Tuhan. Dan saudara Tuhan, semoga apa yang disampaikan oleh Romo tadi ya memberkati kita, membuat iman kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan ya kita tahu bahwa di dalam Alkitab Yesus tidak diangkat menjadi Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari belenggu dosa. Dia adalah Sang Firman. Ya, sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Dan Firman inilah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya atau kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, dan mereka pasti masuk di dalam kerajaan sorga. Ada kepastian, karena Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Dan saudara, semoga apa yang dijelaskan oleh seorang Romo tadi, sekali lagi semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita dan membuat iman kita semakin kokoh, dan juga bisa menjadi jawaban yang jelas buat Ustadz Irene Handono ya. Nah saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Kiranya video singkat yang memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.